Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan analisa 7 saham dividen yang berpotensi bangkit kembali. Tapi apakah di harga saat ini sudah cocok untuk kita entry buy? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan melakukan screening dengan fitur stock screener yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi yang pertama kita masuk ya ke preset screener. Di sini kita akan masuk ke bandarmologi lalu ke big accumulation. Karena kita akan mencari saham-saham dengan akumulasi tinggi, guys ya. So, saya akan tambahkan juga financial column di sini adalah price performance untuk satu hari ya, yaitu di hari Jumat kemarin. Lalu kita juga akan menambahkan price performance untuk 3 months price returns ya guys ya. Kita akan melihat apakah ada saham-saham yang memang sudah turun cukup dalam namun ada tanda bullish reversal ya atau ada tanda-tanda kenaikan kembali. Nah, di sini banyak sekali ya guys ya saham-saham yang juga rutin bagi dividen. Kita lihat mulai ada kenaikan kembali ya terutama di hari Jumat kemarin dengan akumulasi yang cukup besar. So, teman-teman ya, fitur stock screener ini bukan hanya untuk menganalisa teknikal saja, namun juga bisa digunakan untuk men-screening saham-saham dari sisi fundamentalnya. Misalkan dari sisi market cap atau size, lalu dari sisi analis konsensus, dividen, lalu ada juga income statement guys ya. Jadi ya ini cukup fleksibel ya dan juga akan mempermudah dalam analisa baik secara fundamental dan juga teknikalnya seperti itu. So langsung saja kita analisa sahamnya satu persatu. Yang pertama adalah saham Astra International ya. Kita melihat ASI ini cukup menarik guys ya di mana di hari Jumat kemarin itu ada rejection di area low-nya di 5.025 dan closing di Rp5.100 per saham. Dan ketika kita cek ternyata Astra International ternyata ada akumulasi terutama dari investor asing. Jadi di broker summary dan juga bandar detektornya Stockbit juga dapat memperlihatkan average atau rata-rata ya antara akumulasi ataupun distribusinya. So ini tentunya akan dapat mempermudah kita guys ya dalam menganalisa saham-saham yang sedang kita incar. Jadi kita melihat ya bahwa investasi ini akumulasi dengan net buy 81,13 miliar terutama pada hari Jumat kemarin ya. Dan jika kita cek ternyata di 1 minggu terakhir pun akumulasi asing ini cukup terlihat bagus. Jadi meskipun asingnya masih ada net sell di IHSG dan juga terutama di saham-saham big banks, tapi Astra International ini malah cenderung diakumulasi secara terus-menerus oleh investor asing, terutama di fase sideways-nya. Dan kita lihat juga RXZP dan juga AK ini sebagai top buyer ya di saham Astra International mengakumulasi cukup besar dibandingkan dengan net sell asingnya. Jadi untuk tren ASI memang masih di zona konsolidasi guys ya ataupun sideways. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan harga yang lebih murah untuk Astra International, semoga nanti dikasih harga bawah lagi, yaitu di sekitar 4.860 sampai di 4.900-an guys ya. Dan untuk teman-teman yang sudah ambil di zona supportnya, silahkan hold jangka panjang atau untuk invest jangka panjang guys ya. Karena untuk dividen investing pun sebenarnya Astra International ini cukup menarik karena potensi dividen yield-nya itu bisa sampai 10 persenan. Jadi untuk Astra International kalau misalkan pun ada penurunan kembali di bawah 5.000, maka itu adalah kesempatan lagi ya guys ya untuk kita bisa akumulasi saham bagus di harga murahnya. Karena kalau misalkan kita lihat pun upside dari Astra International ini juga masih cukup menarik karena ASI sempat turun ya ke area low di 4.200 sampai 4.300-an dan upside-nya kita lihat ya jika kembali uptrend maka Astra International berpotensi naik sampai di 6.800 bahkan bisa ke 7.000-an guys ya. Jadi apakah IC ini menarik? Kalau menurut saya sih menarik ya, tapi kita juga ingin mendapatkan harga Astra International di harga yang tentunya jauh lebih murah, yaitu di bawah level 5.000 atau bahkan di 4.800-an. Selanjutnya kita akan analisa juga SCMA ya, karena SCMA juga ternyata cukup menarik. Di hari Jumat lalu itu masih close di harga yang sama, namun pada hari Kamis ya, tanggal 28 November, ternyata ada volume breakout disertai dengan akumulasi yang cukup besar. Jadi akumulasi di hari Jumat juga oke ya guys ya, terutama dari NI, CCAK, ZP, dan juga BK sebagai top buyer di saham SCMA ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga investor asing itu ada net buy 919 juta. Jadi untuk SCMA karena dia juga sedang berada di zona downtrend ya alias di area bawah ya dekat dengan level support sebelumnya di Rp120 per saham, maka SCMA ini menurut saya sih saham yang juga cukup menarik dan berpotensi bisa uptrend kembali. Karena kalau misalkan kita lihat ya dari moving average pun memang SCMA ini masih di zona downtrend ya guys ya. Nah, kira-kira apakah SCMA ini bisa uptrend kembali? Karena SCMA juga
dia rutin bagi dividen. Jadi setidaknya kita bisa hold sampai pembagian dividen nanti ya. So untuk SCMA jika bisa tembus di resisten 145 maka ada potensi SCMA ini bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi. Namun kita pun perlu memperhatikan dari sisi kinerja dan juga fundamentalnya. Kalau misalkan kinerjanya masih oke, masih bagus, maka ya masih layak untuk kita hold ya guys ya dengan adanya potensi kenaikan dan kembali uptrend seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas juga adalah saham Akra. Meskipun Akra ini belum ada tanda-tanda kenaikan lagi ya, dan di hari Jumat lalu juga kenaikannya cukup tipis 0,4% saja di level Rp1.230 per saham. Namun Akra kita lihat di 2 hari terakhir memang sudah ada konsolidasi atau mulai sideways di harga bawah. So, kita melihat juga ada akumulasi nih, terutama dari investor domestik ya, BB dan juga AOS sebagai top buyer di saham Akra. Sedangkan kalau misalnya kita lihat all investornya ada BB dan juga RX ya guys ya. Dari asingnya juga ternyata ada net buy 474 juta di saham Akra. Namun kalau misalnya kita cek juga tren dari Akra ini memang dia itu sedang downtrend guys ya. Jadi hati-hati dan jika teman-teman memang tidak ingin hold jangka panjang maka lebih baik wait and see terlebih dahulu ya. Sebelum nanti memang benar-benar ada kenaikan kembali untuk Akra, maka teman-teman lebih baik wait and see dulu ya dan harus juga ada konfirmasi nih dari akumulasinya. Dan kalau misalkan memang IHSG mulai naik dan Akra juga mulai diakumulasi kembali terutama oleh investor asing, maka teman-teman mungkin ya bisa buy on weakness di level saat ini. Namun tidak menutup kemungkinan saham Akra malah bisa turun lebih dalam lagi. Karena kalau misalkan kita lihat guys ya masih ada zona support selanjutnya untuk saham Akra ini. Ya berhubung Akra memang di tahun 2023, 2024 kemarin itu juga sudah mencatatkan level yang cukup tinggi ya di 1860-an. Jadi wajar kalau misalkan Akra ini kembali turun ya karena kita lihat kinerjanya juga ternyata mengalami penurunan. Selanjutnya adalah saham MPMX yang di beberapa minggu lalu itu sempat turun ya dari area high-nya di 1050-an dan kembali turun di bawah level 1000 yaitu di Rp990 per saham. Namun kita melihat ternyata sudah mulai ada akumulasi kembali meskipun akumulasinya memang dari investor domestik ya, ada XC, AK, lalu ada AZ, KKMG dan lain-lain. So, untuk MPMX karena juga memang rutin bagi dividen yang cukup besar, apakah sudah menarik di level saat ini? Nah, kalau misalkan kita cek ternyata MPMX ini dia malah ada zona support selanjutnya ya, zona support yang jauh lebih rendah yaitu di 960-an dan juga level terendahnya ada di 900 915 ya guys ya. So, untuk MPMX karena memang kita lihat ya volatilitasnya tidak terlalu tinggi, maka kalau misalkan di Desember ini ternyata masih ada penurunan IHSG, maka lebih baik kita tunggu ya sampai nanti IHSG-nya benar-benar mulai uptrend kembali dan barulah kita mulai mengakumulasi secara besar-besaran terutama untuk saham-saham yang juga rutin bagi dividen. Jadi untuk MPMX untuk saat ini lebih baik wait and see dulu ya karena di hari Jumat lalu juga masih ada koreksi 0,5 persenan. Selanjutnya adalah TAPG yang mana di hari Jumat lalu mengalami kenaikan kembali ya 4,5% di Rp810 per saham. Jika kita lihat memang TAPG ini ada akumulasi, namun aslinya masih net sell. Tapi kita cek ternyata DX dan juga EP sebagai top buyer ya di saham TAPG ini. Tapi pertanyaannya, apakah TAPG bisa kembali uptrend dan juga apakah akan kembali bagi dividen jumbo? Nah, kita sebenarnya perlu memperhatikan juga ya kinerja untuk full year 2024 ini sebagai acuan pembagian dividen di tahun 2025 nanti. Dengan DPR yang sama, maka ada potensi TAPG bagi dividen jumbo lagi. Tapi ternyata jika DPR-nya turun, maka ada potensi dividennya juga turun. Itulah resiko ya dari dividen investing. So sejauh ini kita melihat ya memang untuk saham-saham CPO itu mulai ada tanda-tanda bullish reversal termasuk juga LSIP. Lalu kemarin kita juga bahas SSMS ya guys ya yang mulai menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Jadi untuk TAPG di hari Jumat kemarin itu naik 4,5% dan close di Rp810 per saham. Saya rasa ini adalah kesempatan yang cukup menarik ya untuk kita nge-swing kembali di TAPG. Tapi untuk teman-teman yang invest jangka panjang, teman-teman juga harus memperhatikan ya guys ya bagaimana kondisi dari harga CPO itu sendiri. Apakah benar-benar CPO-nya akan naik lagi untuk harganya atau dia akan cukup stagnan. Tapi kalau misalnya kita lihat memang ini menjadi sentimen yang sangat-sangat positif terutama untuk saham-saham di sektor CPO. Karena TAPG ini juga kan dia berada di zona uptrend. Jadi untuk trend following saya rasa lebih bagus ya dan juga lebih tepat jika untuk saham TAPG ini.
Selanjutnya yang kita analisa adalah saham Antam guys ya, di mana Antam kita perhatikan ada kenaikan 0,7% di hari Jumat kemarin guys ya, dan tidak turun di zona support sebelumnya di bawah 1380-an. Jadi apakah Antam ini bisa kembali rebound? Nah, kalau misalnya kita perhatikan ternyata memang, kenaikan di hari Jumat lalu ya di 1430 ya, kenaikan 0,7% itu akumulasinya juga dari investor domestik. Ada NI, LGU yang sebagai top buyer di saham Antam. Namun, investor asing masih net sell 5,11 miliaran. Jadi untuk Antam sendiri kalau misalnya kita perhatikan ya, secara trennya ini kan masih di zona uptrend sebenarnya ya, karena MA50 berada di atas MA150-nya. Dan kalau misalnya kita lihat pun ya, area kemarin itu menjadi area higher low untuk Antam, sehingga jika tidak tembus di bawah 1390 maka Antam masih berada di zona uptrend dan belum patah tren juga. Tapi untuk teman-teman yang mungkin kemarin telat ya untuk, melakukan take profit di 1.700-an, ya maka teman-teman pastinya akan dibawa turun lagi sehingga floating profit-nya pasti berkurang, gitu guys ya. Jadi kecuali teman-teman yang swing di saham Antam pasti sudah beberapa kali cuan nih ya dengan menunggangi, YP atau kenaikan dari saham Antam ini. So, kita melihat guys ya bahwa Antam ini ada normal akumulasi ya terutama dari investor domestik. Jadi cukup menarik untuk Antam kita pantau di hari Senin depan. Selanjutnya yang kita cek, juga menarik adalah Elsa, di mana Elsa ada support di 435 dan untuk Elsa sendiri closing di Rp442 per saham dengan koreksi 0,45% di hari Jumat kemarin. Dan kita lihat ya, selama tidak tembus di bawah zona support 430-an, maka Elsa ada potensi kenaikan kembali. Untuk Elsa ada akumulasi terutama dari GR, DR, dan juga NI ya sebagai top buyer di saham Elsa dan kemungkinan besar Elsa di tahun 2025 nanti masih bisa bagi dividen kembali. So, untuk teman-teman yang mungkin nyangkut di saham Elsa, jangan terlalu khawatir ya. Untuk teman-teman yang nyangkut ataupun floating loss di saham yang rutin bagi dividen, ya yang bisa teman-teman lakukan adalah melakukan averaging down ya dengan asumsi jumlah lot teman-teman akan semakin besar, lalu average yang kalian miliki harganya itu akan semakin rendah dan ketika naik nanti pasti akan segera terjemput dan akan berubah jadi floating profit. Dan tentunya ketika pembagian dividen di tahun 2025 nanti, maka dividen yang akan kalian dapatkan itu akan lebih besar lagi. Nah, itulah asumsi yang harus teman-teman tanamkan ketika teman-teman melakukan averaging down, terutama di saham-saham bagus yang masih rutin bagi dividen, seperti itu ya. So, kita melihat guys ya bahwa IHSG memang cenderung masih net sell asing dan belum bisa naik kembali, sehingga di awal Desember bahkan sampai pertengahan Desember pun saya cukup yakin ya bahwa IHSG masih akan cukup tertekan. Kecuali ada beberapa sentimen positif, salah satunya adalah pemangkasan suku bunga. Itu bisa memperbesar, likuiditas terutama untuk emerging market dan juga untuk IHSG, seperti itu. So, kalau misalkan window dressing tidak terjadi di bulan Desember, 2024 ini pun, kita tetap, hold saham-saham bagus ya di harga, murah atau kita akumulasi, saham-saham bagus ini di harga murah, karena kita masih yakin bahwa fundamental, saham ini masih akan terus, eksis ya guys ya, dan di pengumuman dividen di tahun 2025 juga pastinya saham-saham yang, rutin bagi dividen akan tetap bagi dividen, seperti itu. Oke guys, jadi belilah saham bagus di harga murah guys ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Untuk selanjutnya, kalian bisa berinvestasi dan bisa juga trading ya menggunakan Stockbit. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.